Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi. wabarakatuh. Ya. Minta waktunya sebentar ya Mbak, Oh, oke, siap. untuk wawancara tugas kuliah. Siap. Saya dari mahasiswa United, program studi manajemen. Kenalkan, nama saya Aisyah Nurul Aziza. Oh iya, siap. Bisa dikenalkan Mbak? Oke, saya Sri Sutasno, panggilan Tasno aja. Baik Pak, saya mulai wawancaranya. Iya. Untuk usaha brownies cintanya Bapak itu sejak kapan dimulainya ya Pak? Kalau yang di saya itu tahun 2018. Sudah lama nih Pak. Sudah Sekitar hampir 8 tahunan. 7 tahun. Kemudian untuk brownies cinta itu apa ada resep khusus atau keunikan dari brownies cintanya sendiri? Ya, kalau untuk brownies cinta, setiap brownies itu pasti ada resep ya. Resep khusus yang sebenarnya kalau brownies kan ya standarnya seperti itu. Cuman karena mungkin resepnya masing-masing ada yang ditambahi, ada yang dikurangi, mungkin ada yang penambahan apa. Jadi memang di brownies kita ya ada khasnya lah gitu. Kemudian di proses produksi sendiri yang dilakukan itu ada tim produksinya atau dikerjakan sendiri Pak? Ada, timnya ada, dan pabriknya juga ada. Kemudian untuk proses produksi yang dilakukan itu kan ada timnya sendiri nggak Pak? Untuk strategi promosi yang dilakukan paling efektif sejauh ini napa nggih Pak? Untuk promosi pemasaran, Nggih. kalau pemasaran ya selama ini kita satu di media pasti itu ya, karena model sekarang orang kan tahunya media Instagram, Facebook dan lain-lain, TikTok banget. Itu pasti ada. Yang kedua, strategi kita keliling. Jadi kita walaupun mungkin sudah banyak yang datang ke toko outlet, itu kita juga tetap keliling ke mana saja, ke SD, dinas dan yang lain-lain, dinas-dinas sosial, kantor-kantor yang lain di di Sukoharjo dan sekitarnya, itu kita kelilingi supaya mereka tahu oh ternyata brownies cinta masih eksis kan gitu ya. Jadi orang kadang jarang kita kelilingi, jadi oh masih ada enggak toh gitu kadang orang-orang. Tapi kalau kita kelilingi, mungkin yang saat itu pengen beli brownies yang lain adalah kita ada, ya mungkin kita pas di situ keliling itu, oh ya saya tak beli brownies saja. Jadi masih ya seperti itu. Yang satu tadi, yang kedua itu, yang ketiga memang kalau promosi kita mungkin seperti promosi zaman biyen itu dari orang ke orang, jadi ya gitu ya, ketok tular lah istilahnya ya, seperti itu, ketok tular. Karena saya hidupnya di kampung kan, pasti ketok tularnya di kampung itu mempercepat marketing kita seperti itu. Kemudian sejauh ini apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi dalam menjalankan UMKM brownies cinta ini? Kalau tantangannya ya tetap masalah yang pertama mungkin masa saingannya, karena persaingan kita kan banyak ya, toko-toko roti selain brownies kan banyak, dan itu nanti pasti akan bertambah. Nah itu tantangan kita. Nah oleh karena itu memang kita selalu siap dengan tantangan itu dengan nambahi pelayanan, mungkin kan seperti itu. Yang kedua mungkin tantangannya ya dari harga bahan baku, karena bahan baku ini naik, tetap pasti harga akan naik dan masyarakat akan beli juga masih mikir-mikir, saya kira itu. Kemudian kan berdiri sejak tahun 2018 Ya. nih Pak. Terus kalau caranya Bapak untuk tetap bertahan saat pandemi Covid ini pripun? Kalau di Covid kemarin tetap kita tetap turun lah penjualan, pasti itu. Dan saya rasakan itu 3 bulan itu nomboi untuk gaji-gaji karyawan, pasti itu. Tapi karena sebelum Covid itu sudah kita rancang, kita harus punya fresh money, kita punya tabungan
Jadi sebelum itu kita emang punya tabungan, suatu saat ada seperti COVID seperti itu, minimal kita bisa bayar itu karyawan. Nah, alhamdulillah 3 bulan itu berlalu, dan setelah agak naik udah bisa tutup, akhirnya ya naik lagi. Nah, akhirnya dengan adanya Fresh Money tadi sangat membantu untuk ya minimal mempertahankan karyawan. Nah, setelah COVID beranjak, ya alhamdulillah bisa eksis lagi, saya kira itu. Kemudian untuk ada pesan untuk pelaku UMKM pemula yang ingin memulai bisnis makanan. Iya. Kalau bisnis makanan memang saya akui sangat sulit, karena memang berkaitan dengan rasa itu berbeda dari kota satu dengan kota lain, itu pasti beda. Nah, makanya kita yang pertama memang harus gigih tetap, karena makanan itu kalau kita produksi, kalau jadi ya luar biasa, tapi kalau nggak jadi ya wes, itu pasti tutup kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus gigih menjalankan UMKM kita. Misal makanan apa, ya kita harus gigih itu, dan juga fokus pada setiap kegiatannya, baik itu marketing maupun manajemen. Manajemen manajemen terutama keuangan itu harus kita manage sekali. Makanya ada Fresh Money tadi, makanya sangat menolong sekali. Suatu saat nyun ngapunten, karena kita banyak persaingan mungkin agak turun, makanya kita pakai Fresh Money itu dulu untuk menutupi. Nah, suatu saat pelayanan kita lebih dibaguskan lagi, nanti akan tumbuh lagi dan kita akan menang di dalam persaingan. Makanya harus gigih dan fokus dalam menjalankan semuanya, terutama kok manajemen keuangan dan juga manajemen marketing. Saya kira itu. Cukup sekian ya Pak, pertanyaan dari saya. Mohon Siap. maaf mengganggu waktunya. Enggak. Terima kasih. Siap.